Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 3. Kita sampai bab keempat, subbab yang kelima, yaitu mengenai proporsi untuk WEM. Jadi proporsi itu batas-batas aturan yang ditetapkan untuk WEM, tapi didasarkan pada lingkaran pitch, ya, lingkaran pitch. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ini WEM-nya, artinya penggeraknya. Nah, di sini untuk normal pressure angle atau sudut tekan normal yang di sini, pada gambar C-nya ini. Nah, ditetapkan jika alurnya itu single dan double, artinya tunggal dan rangkap dua. Ya, kalau tunggal itu misalnya ini giginya satu lingkaran itu ketemu lagi dengan gigi berikutnya. Tapi kalau double, ya di sini puncak gigi yang pertama di sini melingkar, untuk satu putaran dia memutar lagi sampai ke gigi yang ketiga. Nah, kemudian ini satu lingkaran lagi ke gigi yang ke berapa ini? Kelima. Nah, di sini. Nah, di sini pada gambar ini dia double. Karena leadnya di sini ada dua gigi di sini. Ada jarak dua gigi. Berarti gigi pertama, kedua, ketiga di sini, ya, satu putaran ketemu dengan gigi yang ketiga di sini itu double. Nah, ini dibuat aturan, ya, untuk single dan double itu sudut tekannya 14,5 derajat dan 20 derajat. Yang 20 derajat ini yang alurnya rangkap 3 dan rangkap 4. Kemudian diameter lingkaran pitch, ya, yang DW di sini untuk WEM, DW ini diameter lingkaran pitch-nya, tapi W-nya WEM untuk DW. Nah, di sini integral with the shaft. Artinya WEM ini dibuat poros dan WEM-nya di sini itu menyatu. Ya, dia menyatu. Jadi di dalam WEM-nya ini di sini tidak dibuat lubang. Nah, itu hubungannya dengan pitch circle itu 2,35 PC plus 10 mm persegi. Nah, ini sama untuk yang rangkap 3 dan rangkap 4. Kemudian DW di sini yang bagian tengahnya di sini dilubangi untuk tempatnya poros, ya. Untuk tempatnya poros. Jadi di sini ada lubang, tempat poros itu rumusnya, hubungannya DW itu sama dengan 2,4 PC plus 28 mm. Ya, sama dengan rangkap 3 dan rangkap 4. Kemudian maksimum bore force up. Jadi di sini DOW. DOW-nya itu rumusnya sama dengan PC plus 13,5. Ini sama. Ya. Kemudian hub-nya. Hub-nya itu di sini. Nah, di sini dengan di sini jarak mana ini ya? Jadi dia di bawahnya DW, ya, di bawahnya DW itu sama dengan 1,66 PC, ya, plus 25 mm. Ya. Nah, untuk rangkap 3 dan 4 berbeda. Kemudian LW-nya, panjang muka keseluruhannya, LW-nya ini sama dengan ini. Kemudian ketinggiannya H, ya, atau kedalaman daripada gigi itu H di sini itu sama dengan 0,686 PC. Nah, di sini berbeda untuk rangkap 3 dan rangkap 4. Adendumnya ini rumusnya. Nah, kemudian ada catatan juga di sini. DW itu jika berhubungan dengan jarak antara poros itu DW sama dengan X pangkat 0,875 per
1,416. Itu kalau dihubungkan dengan jarak antara poros worm dan worm gear atau worm dengan gear. Kemudian jika dihubungkan dengan pitch, ya ada juga langsung bisa juga diambil DW ini sama dengan 3 kalinya pitch. Kemudian panjang muka atau LW-nya tadi itu bisa ditambahkan 25 sampai 30 mili, artinya dilebihkan ya. Dibolehkan untuk dilebihkan. Nah, selanjutnya proporsi untuk worm gear. Jadi batas-batas aturan untuk worm gear. Itu jika dihubungkan dengan lingkaran pitch. Nah, sudut tekannya C untuk yang single dan double sama 14,5, ini 20 derajat. Kemudian DOG itu yang ini. DOG. Tadi X-nya jarak antara poros itu yang ini tadi. X-nya. Nah, DOG-nya itu sama dengan DG plus 1,0135 BC. Itu kalau single dan double. Nah, ini berbeda dengan yang triple dan quadruple. Berbeda. Rangkap 3 dan rangkap 4. Ini sebelah kanan ini miliknya rangkap 3, rangkap 4. Kemudian DT-nya yang ini itu rumusnya ini ya. B lebarnya yang ini sudah ada semua. RF-nya jari-jari kelengkungan untuk worm-nya ya. Kemudian RR-nya yang ini ada semua. Nah, ini semua sudah diatur dan diteliti oleh para ilmuwan dan hasilnya paling efisien, tahan terhadap berbagai beban ya, dan umurnya awet. Efisien itu artinya ya efisiensinya tinggi, artinya kehilangan energinya itu atau kehilangan dayanya itu bisa seminimal mungkin. Kemudian efisiensi worm gearing. Nah, efisiensi daripada worm gear dapat didefinisikan sebagai rasio tenaga yang berguna dari worm gear terhadap worm. Jadi, rumus efisiensi itu hubungannya dengan lambda, C, mu, dan lambda. Nah, jadi di sini lambda ini sudut lead, kemudian C di sini sudut tekan, mu koefisien gesek, ya itu aja. Dipengaruhi oleh 3 variabel, lambda, C, dan mu. Kemudian kekuatan gigi worm gear. Nah, seperti pada spur gear, helical gear, bevel gear. Nah, pada worm gear ini untuk menentukan beban-beban ya atau kekuatan-kekuatan gigi ya, itu menggunakan persamaan Lewis ya, karena yang dipakai oleh para ilmuwan itu rumusnya Mr. Lewis. Nah, beban tangensial ya, WT itu sama dengan sigma O, ini tegangan statis yang diizinkan. Kemudian CV faktor kecepatan dipengaruhi oleh variasi kecepatan. B di sini lebar mukanya, lebar gigi ya, lebar permukaan gigi. Kemudian P, M-nya ini modul, dan Y ini faktor bentuk gigi. Nah, ini semua oleh Mr. Lewis ini dibuat aturan-aturan. Kalau sigma O di sini itu memang dari hasil pengujian, artinya dari pengujian material itu. Sedangkan CV di sini sudah ditetapkan ya, untuk kecepatan sekian, CV-nya nilai sekian. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Nah, B di sini memang dicari, modul dicari. Ya, Y di sini faktor bentuk gigi ini juga dipengaruhi oleh kecepatan juga. Ya. Dipengaruhi oleh sudut tekan. Kemudian beban keausan gigi untuk worm gear. Jadi untuk worm gear itu beban keausannya, berarti ini worm yang penggeraknya. Oh iya, ini yang W di sini. W di sini maksudnya wear ya, wear. Ya. Wear artinya keausan, bukan worm ya. Nah,
beban keausan itu sama dengan DG dikalikan dengan B dikalikan dengan K. K ini faktor tegangan beban. Ya. Berarti DG di sini lingkaran pitch untuk worm gear, artinya untuk gearnya yang besar itu yang digerakkan itu ya, yang digerakkan. Nah, faktor tegangan beban atau K di sini tergantung pada kombinasi material yang digunakan untuk worm dan worm gear. Nah, ini tabelnya hubungannya dengan, jadi nilai daripada K atau faktor tegangan beban itu ini juga hasil pengujian. Ya. Jika material daripada wormnya itu dari baja dengan kekerasan brindlenya itu 250, sedangkan gearnya yang digerakkan worm gear itu gear gitu aja ya, itu dari perunggu, itu nilai K-nya 0,415. Kalau wormnya atau penggeraknya itu dari baja yang dikeraskan, kemudian gearnya dari besi cor, maka nilai K-nya 0,345 dan seterusnya. Nah, nanti dalam soal pasti diberitahukan material wormnya dan material worm gearnya itu apa. Jadi mahasiswa tinggal mengambil nilai dari K-nya ini pada tabel ini. Selanjutnya, subbab berikutnya gaya aksi pada worm gear, gaya aksi ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja ya, pada permukaan kontak antara worm dengan gear. Ya. Nah, ketika ini wormnya yang berputar duluan, penggeraknya, wormnya, kemudian di sini gearnya. Nah, pada sisi pada gambar ini, WA sini adalah gaya aksial yang lurus dengan wormnya. WR di sini radial, artinya tegak lurus dengan aksial. Jadi radial itu tegak lurus dengan aksial. Nah, kemudian jika dipandang dari samping, ini tampak depan, tampak samping. Nah, WR-nya sama persis. Kemudian tangensialnya ini, ya, tangensial ini beban tangensial itu tegak lurus dengan atau ya tegak lurus dengan WR juga, tetapi dia searah dengan putaran. Kalau dalam gambar ini dibuat dia berlawanan dengan putaran, ya, berlawanan dengan putaran. Ini harusnya dia searah, putarannya ke kiri, ya, ke kiri. Nah, di sini WT di sinilah yang mempengaruhi torsi, karena dia berputar, Jadi di sini ada 3 gaya aksi, beban tangensial WT, beban radial WR, dan beban aksial WA. Itu gaya-gaya aksi pada gear atau worm gearnya. Nah, sekarang gaya aksi, ya, gaya tangensial pada worm. Nah, sekarang pada wormnya ya, sama. WT pada worm ataupun pada gear itu sama. Nah, WT itu sama dengan 2 kali torsinya dibagi dengan dW, ya, dW. Jadi rumus asalnya itu torsi sama dengan WT kalikan dW per 2 atau dikalikan jari-jari. Ya. Torsi sama dengan WT kalikan jari-jari. Nah. Kemudian gaya aksial, jadi kita urai satu-satu. W tangensial itu rumusnya 2T per dW. Kemudian WA itu sama dengan WT per tangan lambda. Lambda itu sudut leadnya, atau sama dengan 2 kali torsi dibagi dengan DG, punyanya gear. Nah, itu boleh. Kemudian WR-nya itu sama dengan WA tangan C. Berarti kalikan sudut tekan. Nah, ini contoh soal, mahasiswa bisa pelajari sendiri.
karena rumus-rumusnya tinggal menggunakan saja ya. Jadi karena rata-rata dari hasil percobaan. Kemudian desain worm. Nah, dalam desain atau perancangan sebuah worm dan worm gear, besaran yang menjadi pertimbangan adalah pertama, daya yang ditransmisikan. Jadi kalau kita merencanakan itu berapa daya yang ditransmisikan, kemudian berapa putaran yang ditransmisikan dan yang dihasilkan. Nah, kemudian rasio kecepatan. Ini sebenarnya mewakili salah satu saja ya. Jadi putaran dengan rasio kecepatan ini jadi satu kesatuan ya. Kemudian berapa jarak pusat antara poros, X-nya. Kemudian sudut lead-nya, lambdanya. Kemudian jumlah ulir dari worm. Nah, mau dipilih berapa? Jadi merencanakan ini pertimbangannya ya ada sekitar 5 ya, sekitar 5 atau 6 di sini. Nah, kemudian di sini ada variabel yang berhubungan. Nah, dW itu diameter pitch-nya, worm-nya itu bukan DOW ya, dW. Yang dipakai itu pitch-nya, diameter pitch-nya. Kemudian dg, di sini x jarak antara poros. Nah, hubungannya jarak antara poros x ini sama dengan dw per dg dibagi dengan 2. Nah, di sini ada sudut lead atau lambda, lead normal dan lead. Nah, jadi lead normal ini lebih kecil daripada lead. Ln ini lebih kecil daripada L. Nah, hubungannya lagi jarak antara poros X-nya ini sama dengan L per 2pi dikalikan dengan kotangan lambda plus VR. Jadi ini bisa dipakai rumusnya untuk menentukan jarak antara poros X. Nah, kalau lead datanya tidak ada, hubungannya dengan lead normal atau Ln itu ini. Ya. Jadi mahasiswa bisa memilih mana rumus yang digunakan. Ini sinonim ya. Hanya dipindahkan saja, Ln ini pindah ke bawah ya. Dipindah ke bawah di sini untuk pembagian. Nah, itu aja. Kemudian kita ingin menentukan worm gear ya. Itu dengan menggunakan kurva ya pada grafik berikut ini. Nah, misalnya lead-nya itu sudutnya 30 derajat. Ini lead tapi satuannya derajat ya. Derajat. Kemudian rasio putarannya misalnya 4. Ya. Jadi hubungan antara sudut lead dengan rasio putaran terhadap X jarak antara poros dan Ln lead normal. Maka jika sudut lead-nya atau lambdanya itu 30 derajat, sementara rasio putarannya itu adalah 4, pilih yang ini, maka ditarik ke kiri ketemu 1, sehingga X per Ln ini sama dengan 1. Gitu ya perbandingannya. Itu kalau menggunakan grafik. Kemudian menggunakan pendekatan juga ya. VR atau rasio kecepatan itu sama dengan kotangan pangkat 3 lambda. Jadi jika sudah diketahui lambdanya, maka rasio putarannya itu bisa ketemu. Ya. Atau sebaliknya, jika rasio putarannya itu sudah ketemu, maka sudut lead-nya juga ketemu. Nah, ini contoh yang kedua, mahasiswa juga bisa mempelajari sendiri karena rumus-rumus sudah tersedia semua. Ya, mahasiswa perlu latihan berulang-ulang. Ya. Pada intinya, ketika dalam perancangan ini, ya dalam perancangan berdasarkan dimensi-dimensi, ya dimensi-dimensi itu yang ini, ya.
Ini material diuji sehingga ketemu sigma O. Tegangan statis yang diizinkan itu ketemu. Kemudian CV-nya berdasarkan perancangan, ini perancangan semua, modulnya perancangan. Nah, ketemu itu 12.110 Newton. Nah, padahal beban tangan sial pada gear itu 4.260. Nah, ini WT di sini 4.260 ini berdasarkan apa? Torsi. Torsinya sekian, diameter pitch-nya untuk gear itu ketemu sekian, maka torsinya kesekian. Ya. Ini dari torsinya sekian ketemu, akhirnya beban tangan sana ketemu. Ini dari torsi. Nah, ternyata dari perhitungan perancangan ini perancangan ini, WT-nya perancangan ketemu nih. Nah, karena lebih besar, maka kalau kita membuat berdasarkan perancangan kita, maka aman. Jadi WT di sini berdasarkan yang 4.260 ini berdasarkan torsi berdasarkan beban. Nah, torsi itu beban. Ya, beban kenyataannya kita pengen menggerakkan untuk alat ini untuk apa? Gearbox ini untuk apa? Nah, misalkan untuk memotong memecah batu. Nah, dihitung itu berapa torsinya. Untuk memecah batu itu perlu beban berapa? Ya, seperti seseorang yang memecah batu dipecah pakai palu. Nah, palu itu gaya untuk memecah itu berapa? Terus jarak tangan kita dengan ujung palu itu berapa itu? Gaya yang kita berikan itu berapa itu? Ketemu nanti. Nah, momennya ya kalikan jarak tadi. Nah, ketemu torsi. Nah, seolah-olah begitu. Nah, torsi. Jadi bebannya itu ketemu di sini di sini dari data lapangan. Nah, torsinya berapa? Nah, di sini dari perancangan. Jadi rumus-rumus yang dikeluarkan oleh Mr. Lewis itu adalah rumus desain, rumus perancangan. Nah, begitu ya kira-kira. Nah, di sini tugas nanti bisa dikumpulkan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.